Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ini kita praktek pembuatan yang namanya JST Strong. JST Strong itu salah satu varian dari jamu bumi dan ini starternya. Jadi kalau mau bikin turunan yang 63 jenis yang lain, maka harus bikin JST Strongnya dulu. Makanya starternya yang harus dibikin sama teman-teman semua. Nah, JST Strong ini bahan-bahannya ada kurang lebih sekitar 15 jenis. Jadi 15 jenis. Yang pertama itu bernuk alias maja. Itu kurang lebih 15 butir atau 20 kilo sampai 25 kilo. Jadi kalau petani jangan dikasih dosis baku, Pak. Nanti pasti nawar, Pak boleh lebih nggak? Gitu. Karena petani tuh pengennya ngelebihin terus. Dikasih dosis 1 gelas, nanti ngasihnya 2 gelas gitu. Itu khas banget petani, karena tadi dibilang petani itu ngeyel. Yang kedua, bahan itu yang kedua adalah lidah buaya. Sebentar, seorganik dari ini bernuk kita gunakan sebagai seorganiknya. Jadi seorganik dalam tanah kita disuplai dari buah bernuk ini. Dia cukup tinggi. Yang kedua adalah flavonoidnya. Karena flavonoid itu sangat baik sekali untuk kesehatan si tanaman, agar tanaman tidak mudah terserang penyakit dan tidak mudah penyakit-penyakit itu tumbuh di tanaman-tanaman kita. Nah, yang kedua kita bisa pakai lidah buaya. Lidah buaya ini kita pakai untuk perekatnya, karena perekat terbaik hari ini itu ada 2. Yang pertama itu di lidah buaya, kedua di rumput laut. Teman-teman nanti bisa pilih salah satu di antara itu. Kalau museum tidak bisa pakai perekat? Nggak bisa, Pak, kurang lekat. Jadi perekat terbaik itu ada di 2 itu, ada di lidah buaya sama di rumput laut. Nanti Bapak tinggal pilih, mau pilih yang mana. Oh, sulit, rumput lautnya jauh. Lidah buaya aja, Pak. Ya. Banyak nih Kang Ali. Siap. Nah, ke tiap rumah nanam. Lidah buaya berapa kilo? lidah buaya tergantung musim, Pak. Kalau musimnya musim penghujan bisa gunakan 5 kilo. Kalau musimnya kemarau gini 3 kilo cukup. Jadi tergantung Bapak mainnya di musim apa. Tapi kalau untuk sayur-sayuran wajib 5 kilo. Karena kalau di sayur-sayuran dia butuh perekat yang cukup tinggi dibandingkan dengan padi. Kalau padi kan dia menyerap. Kalau sayuran dia tidak bisa menyerap. Gitu. Kalau di sayuran itu dia hanya nempel, Pak. Gitu. Jadi semua obat apapun itu yang kita punya biasanya kalau di sayuran cuma nempel di lapisan luarnya. Tapi kalau di padi dia nyerap. Makanya padi kalau dia pakai pestisida, ya udah yang kita makan ya pestisida sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah mengkudu. Nah, mengkudu itu flavonoidnya sangat baik sekali untuk tanaman kita. Di dalam mengkudu itu sekaligus sebagai pestisida kita juga. Dan mengkudunya cari yang udah bonyok-bonyok ini, Pak. Yang udah tua-tua, yang jatuh-jatuh. Kalau yang masih muda jangan. Caranya cari mengkudu itu digorok-gorok. Nah, jatuh, nah itu diambil, disekap. Nah, ini udah mateng, dia enak. Jadi nggak usah manjat-manjat, Pak. Gitu, mengkudu. Kemudian mengkudu 3 kilo, Pak. Kecuali teman-teman yang main sayur, kalau sayur aja di sini banyak ya bisa pakai 5 kilo boleh. Kemudian kelor. Kelor dipakai 5 kilo, kita ambil kaliumnya, kita ambil proteinnya untuk dikelor. Kemudian zat besinya juga kita ambil dan seratnya juga kita ambil. N-nya yang paling bagus yang ada di kelor. Supaya tanaman padi kita, tanaman-tanaman kita tidak kekurangan N. Tapi di sini sih N-nya banyak, Pak. Aman kalau di sini. Gitu. Terus Di sini N tuh urea Ustaz bilangnya. Jadi biar nggak ganti Iklan area. Pak, ini Mohon tuh maaf bayarannya masih gede dari pabrik. kalau saya ngomong itu ini direkam gawat urusannya. Karena agennya nggak apa-apa lah, boleh lah. Diserang Itu. Ya. Jadi itu. Terus kemudian bekatul sama tepung beras kita ambil zat besinya, Pak. Jadi zat besi di dalam bekatul sama tepung beras itu bagus sekali. Mineralnya juga sangat baik sekali untuk tanaman-tanaman kita. Jadi kalau hari ini kita giling beras, bagusnya itu jangan sampai putih. Kalau bisa PK, pecah kulit. Supaya bekatulnya itu masih nempel di
berasnya, karena itu sebenarnya mineralnya yang paling bagus di situ, proteinnya bagus, vitaminnya bagus di situ. Jadi makanya ayam kita sehat-sehat dikasih bekatul. Kitanya yang asam urat. Gitu. Terus kemudian ada toge. Toge ini kita ambil untuk zat tumbuhnya supaya pertanian kita, tanaman-tanaman kita tumbuhnya lebih cepat. Sebenarnya toge itu pengganti dari rumput teki, Pak. Yang paling bagus itu sebenarnya rumput teki. Jadi supaya nanti kalau nanam di sawah minimal rumputnya itu berkurang. Karena obat terbaik hari ini itu adalah dari tanaman itu sendiri atau dari penyakitnya itu sendiri. Di pos. Jadi kalau misal nanti Bapak ada punya masalah rumput di sawah, gitu, jangan dikasih herbi, Pak. Ambil rumputnya, cabut rumputnya, masukin di sini, dicoper, habis itu difermentasi, balikin lagi ke sawah. Karena hadisnya begitu. Ketika kita dilalat, di air kita masukkan lalat, maka sebelah kirinya betul, sebelah kiri ada racunnya, sebelah kanan adalah obatnya. Keren madu dan racun. Iya. Jadi begitu. Jadi nanti, nah, jadi kalau nanti ada masalah apa-apa, ya di situ. Makanya kenapa padi kita terus menurun, karena tadi komposnya itu, jeraminya itu selalu diambil atau selalu dibakar. Gitu. Karena nutrisi terbaik dari tanaman itu pada dasarnya adalah dari tanaman itu sendiri. 60 sampai 70% nutrisi terbaik itu dari tanaman itu sendiri. Wah, kebanyakan itu. Belah buat ngolek. Ya. Harusnya berapa kilo? 5. Kemudian air beras. Air beras kita pakai juga. Ini air beras. Oh itu ya. Air beras. Air beras kita ambil untuk zat besinya juga, sama mineralnya juga. Berapa liter? 15. Kemudian air kelapa. Air kelapa juga sama, kita ambil asam aminonya sama elektrolitnya. Elektrolit itu baik sekali untuk penyerapan makanan, nutrisi yang kita berikan ke lahan persawahan kita. Jadi kalau nanti teman-teman mau bikin POC, mau bikin pupuk apa aja segala macam, jangan pernah lupa ninggalin yang namanya air kelapa. Karena air kelapa itu elektrolitnya bagus. Nah, kalau teman-teman kalau teman-teman nanti aktivitasnya tinggi kayak gini, nah makanya minumnya air kelapa biar cepat naik ionnya. Makanya kalau puasa air kelapa kan mahal kan? Nah itu karena teman-teman semua lagi nyari air kelapa untuk meningkatkan ionnya. Asam aminonya bagus sekali buat tubuh kita. Air kelapa berapa liter? 15. Kemudian air rebusan kedelai atau air rebusan tahu, peresan tahu. Ini 15 liter juga. Kita ambil itu sisa-sisa dari protein, sisa-sisa dari vitamin E-nya. Nah, termasuk si labu walo itu juga sama, itu untuk nah, yang dipakai itu walo paling bagus yang sudah warnanya kuning ya, Pak. Ini masih muda, ini tandanya masih baru dipetik atau dipetiknya masih muda. Ya, cukuplah. Jadi yang bagus itu yang warnanya sudah kuning. Orange. Ya, yang orange kayak gitu. Kurang 2 kilo yang orange, jadi makanya ngambil lagi. Siap. Nah itu kita pakai vitamin E-nya sekaligus kita pakai untuk supaya mempercepat proses pencernaan nanti di area persawahan kita. Karena kebanyakan dari pupuk organik itu kan orang bilang wah pupuk organik itu lambat dan segala macam. Nah itu karena tadi kekurangan vitamin E di dalam area tanah kita, kekurangan proses untuk penyempurnaan. Jadi kalau teman-teman makanya tadi saya suruh pakai air liur, salah satunya untuk mempercepat itu. Itu. Jadi tiap pagi kumur. Nah, tapi hanya yang pagi hari. Jadi setelah tidur, habis itu kumur. Kenapa? Karena mulut kita difermentasi. Nah, buat yang ngorok nggak bisa, Pak. Karena ngorok itu kebuka terus, nggak ada fermentasi dalam mulut kita. Pilih hanya checklist ya. Ngorok nggak? Atau kalau nggak di lakban, Pak. Nah. Anaerob ya. Harus tertutup rapat gitu. Jadi supaya mulut kita terfermentasi sehingga itu ketika pagi kumur-kumur, nah bakteri yang ada dalam ini bagus sekali hasilnya untuk di area persawahan kita, tanaman-tanaman kita. Seperti itu, Pak. Nah, gula merah kita jadikan buat makanannya bakteri, siden bagus, dan bagusnya ada di mobil, nanti saya bisa ambil.
Nah, terus kemudian ini batang pepaya. Batang pepaya ini kita ambil kambiumnya agar tanaman kita tidak mudah rebah, agar buah-buahnya juga tidak mudah rontok. Itu. Jadi kalau punya pohon pepaya, Pak, nah itu udah tua, tebang aja chopper, taruh di bawahnya. Gitu. Kalau punya pohon duren, nah itu tadi ambil kulit durennya, chopper, taruh di bawahnya. Tuh, pokoknya pupuk terbaik dari tanaman itu ya dari tanaman itu sendiri. Kalau Bapak punya duren ya kasih duren, kalau punya timun ya kasih timun. Jadi kalau misal nanti habis nanam timun, daun timun yang kering-kering tadi jangan dibuang, dicoper, masukin lagi jadi kompos dasar, balikin lagi ke situ karena mikrobanya sudah sama. Gitu. Kacang panjang juga begitu, cabe juga begitu. Pokoknya ya bonteng. Lain timun. Jadi daunnya, batangnya, akarnya dicoper. Nah, ini kan udah punya chopper bagus nih, tinggal masukin, udah masukin lagi ke sawah. Udah. Itu udah sesuai sama mikroba yang dibutuhkan oleh mereka sendiri gitu. Jadi nggak usah mikir yang lain-lain gitu. Wah ini komposnya susah apa segala macam, nggak usah mikirin. Karena kalau kita pakai tai embe, kita pakai tai sapi gitu ya, resikonya rumputnya akan banyak karena dia pemakan